ada upaya mendistorsi peran kiai, peran santri dan pesantren dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Puncaknya kemarin viral pemberitaan Trans 7. Tapi kita jangan manjangin tali kelambu, karena memang Pak Khairul Tanjung, CEO Trans Corp, sudah mendatangi sowan kali Mbah Yai Anwar Mansur, langsung sungkem, langsung silaturahim minta maaf ke Mbah Yai Anwar Mansur. Dan kita mengapresiasi sikap Pak Khairul Tanjung tersebut, karena beliau juga berjiwa santri. Maka santri-santri se-Indonesia tidak perlu memperpanjang persoalan ini, karena sebetulnya itu bukan produksi Trans 7, tapi produksi production house. Jadi rumah produksi yang menjual program. Kemungkinan besar redakturnya tidak teliti, main ditayangkan saja. Tapi setidak-tidaknya itu menjadi pelecut bagi kita semua untuk mengingatkan kita poro santri agar kita semua jas merah satu, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dan yang kedua, jas hijau, jangan sekali-kali hilangkan jasa para ulama. Halo. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhaddu bil uqad wa tanfaridu bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Yang terhormat Kepala Desa Jaya Bakti Bapak Ismadur Rafiq, namanya paten nih Pak, asmone keren. Ismadur Rafiq adalah sarah kitab Sulam Taufik. Yang ngasih nama dulu siapa ya? Mantep nih, KDC santri ya. Mudah-mudahan dari nama Ismadur Rafiq itu barokah buat panjenengan memimpin desa Jaya Bakti dengan lancar, amanah, disayangi oleh masyarakat, tidak akan pernah digeledah oleh jaksa, tidak diperiksa oleh jaksa, apa meneh KPK. Selanjutnya yang saya hormati Ketua MWC, yakni MWC NU Kecamatan Mesuji, Bapak Kiai Nur Ibrahim, Ketua MWC Ketiban Tahlil gitu, sebagai pengganti, mudah-mudahan barokah juga buat panjenengan. Selanjutnya yang kami hormati Ketua Ranting NU Jaya Bakti, Bapak Kiai Imam Masrur, orang Banyuwangi. Banyuwangi ini kerasnya masih kelihatan Pak, rodok-rodok radikal ngomong ya. Selanjutnya Suryah MWC Suryah Ranting, yakni Mbah Yai Imam Musrih beserta segenap jajaran
Suriah maupun Tanfiziah Ranting NU Jaya Bakti. Matur suwun. Kopi terus jahe rame niki. Cap kaki 3 lah segar. Yang paling menarik yang bawa nampannya. Biasanya orang gemuk itu banyak dosanya. Walaupun yang kurus jangan bangga dulu. Jangan-jangan yang kurus lebih banyak lagi dosanya. Kurus bukan karena kurang makan, tapi karena keberatan dosa. Ya, mudah-mudahan beliau Kang Mas Wau yang bawa nampan, Allah angkat derajatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang kami hormati pengurus muslimat Ranting Jaya Bakti, kemudian KBNU segenap keluarga besar Nahdlatul Ulama. Membersamai kita mungkin ada dari Ansor, Fatayat, Ibnu, IPPNU dan sahabat-sahabat Banser yang hadir pada kesempatan kali ini. Banser paling sepuh Mbah Suwali, Mbah Suwali yang jalan kaki dari saking Ampera ya Mbah, saking Mesuji sampai ke Istana Negara Mbah. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu masyarakat Jaya Bakti, pada kesempatan kali ini kita semua ngaji selapanan. Di awal saya hendak mengingatkan karena kita baru saja hadir di momentum Hari Santri Nasional, maka di awal saya hendak mengingatkan kepada segenap keluarga besar Nahdlatul Ulama tentang jas merah dan jas hijau. Bung Karno mengatakan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dan para ulama kita mempopulerkan jas hijau, jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama. Karena dalam tanda kutip patut diduga ada upaya membuat sejarah baru, ngarang sejarah baru yang melampaui keaslian sejarah itu sendiri. Dalam bahasa kitanya menciptakan sejarah, buat mereka lupa dengan sejarah, manipulasi sejarah mereka. Dan patut diduga ada upaya menghilangkan jasa para ulama, jasa para kiai. Bahkan ada upaya mendistorsi. Bu, mendistorsi itu apa ya? Pokoknya nanti buka di kamus saja. Ada upaya mendistorsi peran kiai, peran santri dan pesantren dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Puncaknya kemarin viral pemberitaan Trans 7. Tapi kita jangan manjangin tali kelambu, karena memang Pak Khairul Tanjung, CEO Trans Corp, sudah mendatangi sowan kali Mbah Yai Anwar Mansur, langsung sungkem, langsung silaturahim minta maaf ke Mbah Yai Anwar Mansur. Dan kita mengapresiasi sikap Pak Khairul Tanjung tersebut, karena beliau juga berjiwa santri. Maka santri-santri se-Indonesia tidak perlu memperpanjang persoalan ini, karena sebetulnya itu bukan produksi Trans 7, tapi produksi production house. Jadi rumah produksi yang menjual program. Kemungkinan besar redakturnya tidak teliti, main ditayangkan saja.
tapi setidak-tidaknya itu menjadi pelecut bagi kita semua untuk mengingatkan kita poro santri agar kita semua jas merah satu, jangan sekali-kali melupakan sejarah, dan yang kedua jas hijau, jangan sekali-kali hilangkan jasa para ulama. Halo, kita ingin flashback sedikit, Bu. Kalau yang awal rodok serius mboten napa-napa nggih. Kita flashback sedikit. Perjuangan bangsa Indonesia merebut kemerdekaan ini adalah jasa poro kiai, poro santri, poro mursyid, poro murid, poro jamaah. Gitu apa nggih? Yang biyen belum ada TNI, Pak. TNI itu Tentara Nasional Indonesia, baru ada 5 Oktober tahun 1945. Polri, polisi baru ada 1 Juli tahun 1946. Jadi TNI itu baru 80 tahun, Polri baru 79 tahun. Artinya perjuangan zaman dulu bukan TNI, bukan Polri, bukan partai politik, belum ada Golkar, Pak, belum ada, PNI belum ada, Masyumi belum ada, apalagi PSI belum ada, PKB boten enten. Maksud saya kita jangan jadi pahlawan kesiangan, merasa paling berjasa. Muncul pahlawan-pahlawan kesiangan, merasa paling berjasa akan NKRI ini, lalu kemudian menihilkan jasa para kiai. Nah dulu kan yang berjuang para kiai, pelopor-pelopor perjuangan, pendulungnya, arus utamanya ya kiai lan santri, mursyid lan murid, itu yang berjuang. Contoh, perang kemerdekaan paling dahsyat itu disebut dengan istilah Perang Jawa. Bu, Perang Jawa komandannya siapa? Nih belum lulus PDPKB. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila. Tepuk tangan. Ya harus tepuk tangan, belum pada PDPKB ya Pak. Masyarakat Jaya Mukti, Pak Kades, kalau ada PDPKB ya suruh ikut semua PDPKB biar paham. Perang Jawa itu perang paling dahsyat. Belanda paling repot, Pak, dengan perang Jawa. Pemimpinnya Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro bukan cuman priayi, bukan cuman keturunan Kesultanan Jogja, tapi beliau juga kiai. Sebelumnya santri, lalu kiai. Nama kecilnya Raden Mas Mustohar, nama besarnya Raden Mas Ontowiryo, lakop terkenalnya Pangeran Diponegoro. Itu kiai bersama para santri, bersama para murid, bersama para jamaah perang melawan Belanda. Dari tahun 1825 sampai tahun 1830, 5 tahun Belanda tidak bisa mengalahkan perang Jawa. Tapi mengapa Pangeran Diponegoro kalah? Dalam tanda kutip ditangkap. Gara-garanya Belanda ngangkut saudara muslim kita saking Yaman sebagai pekerja Belanda. Halo, orang Jawa nggak boleh lupa sama sejarah ini, Pak, biar nggak ditipu orang. Apa meneh santri, apalagi kiai, nggak boleh nggak tahu sejarah ini. Belanda ngangkut saking Yaman, pekerja Belanda. Ya orang Indonesia kan baik-baik. Kalau orang Lampung itu nyebutnya nemui nyimah, menghormati tamu. Kalau orang Jawa itu kan paling
sopan, paling pandai ngerumat tamu, khidmat tamu kita terima. Apalagi rombongan yang datang dari Yaman ini orangnya muslim semua. Tandanya apa? Udah muslim Arab, irungi cungurnya mancung. Nah, orang kita ini kan cungurnya cungur jambu ya. Kalau ini kan komring ogan, itu cungurnya ini hidungnya hidung jambu ini Pak. Ini udah tanda nih orang komring kalau nggak ogan hidung macam begini. Nah, kita hormat karena mengapa? Walaupun mereka ini pekerja Belanda, mereka yang datang ini saudara kita juga, saudara Muslim juga. Tapi sayangnya Belanda mengajarkan kata Belanda agar orang-orang Indonesia percaya mau ngikut kalian, ngakulah cucu Nabi. Maka orang-orang ini ngaku anak putune Kanjeng Nabi. Maka kita wajib tahu siapa pengkhianat perang Jawa yang membuat Pangeran Diponegoro ditangkap. Namanya Habib Ibrahim Ba'abud. Ya karena sesama muslim, karena ngaku, ingat ngaku nggih, bukan beneran. Karena ngaku anak putune Kanjeng Nabi, Pangeran Diponegoro ya percaya. Pokoknya kata Pekih Ibrahim alias Habib Ibrahim Ba'abud, aku yang jamin panjenengan selamat. Maka di Idul Fitri Pangeran Diponegoro turun gunung bertemu dengan Gubernur Jenderal Van de Kock. Namanya aja Van de Kock. Rasa pengen ngejitak aja ya Bu ya. Begitu sampai di ruangan Jenderal Van de Kock, Pangeran Diponegoro bersama santri, murid lan jamaahe dikepung oleh tentara Belanda. Nggak boleh keluar lagi. Lantas beliau ditangkap dan tidak pernah dibebaskan sampai beliau wafat gugur meninggal dunia. Itu pengkhianat. Setelah Jawa berhasil ditundukkan, Belanda ekspansi penundukan di luar Jawa. Di antaranya Sumatera Selatan sampai ke Lampung. Kemudian tahun 1888 muncul perang besar di Banten, Cilegon, yang terkenal dengan istilah geger Cilegon. Siapa panglima tempurnya? Kiai juga, asmone Kiai Wasid. Kiai Wasid niku Pak muridnya Kiai Abdul Karim Tanara. Kiai Abdul Karim Tanara niku adalah mursyid Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Makanya di sini jamaah Thariqah harus tahu. Thariqah itu bagi orang luar bisanya cuman tawajuhan sepertinya, bisanya cuman wiridan sepertinya. Tapi ingat Bapak Ibu, saat dibutuhkan jamaah Thariqah yang paling depan perang melawan penjajah. Itulah jamaah Thariqah Mbah Abdul Karim Tanara. Kiai Abdul Karim Tanara niku sinten? Sepupune Syekh Nawawi Tanara Al-Jawi Al-Bantani, yang kemudian mukim di Tanah Suci, wafat di Tanah Suci, menjadi pemimpin ulama Tanah Hijaz, Mekah dan Madinah. Mengapa beliau tidak pulang ke tanah air? Karena kalau pulang langsung ditangkap oleh Belanda. Geger Cilegon, perang besar di tanah Banten yang dipimpin oleh Kiai Wasid. Siapa pengkhianatnya? Pengkhianatnya Habib Usman bin Yahya, yang dipopulerkan dengan sebutan Mufti Batavia. Data sejarah membuktikan sahih 100%. Beliau mengarang kitab namanya Manhajul Istiqomah. Dalam kitab Manhajul Istiqomah disebutkan perlawanan rakyat Nusantara di Banten dalam peristiwa geger Cilegon itu perbuatan sia-sia dan bukan jihad fisabilillah, kata Habib Usman bin Yahya. Dan jamaah Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah adalah aliran sesat, halal darahnya. Maka Belanda atas fatwa Habib Usman bin Yahya membantai mursyid-mursyid Thariqah dan murid-muridnya serta para jamaahnya. Halo, ini sejarah.
Kalau jamaah nggak tahu saya maklum, tapi kalau kiai nggak tahu berarti nggak belajar sejarah. Kalau santri wajib tahu. Ini pengkhianatan orang yang ngaku anak putu ini Kanjeng Nabi, yang disebut dengan Habib Utsman bin Yahya. Kerjasama dengan siapa? Snow Horgroni. Kita sering baca sejarah, siapa pengkhianat bangsa Indonesia, kita nyebutnya Snow Horgroni. Seorang orientalis, Snow Horgroni, naik haji, namanya menjadi nama Islam, ngakunya kiai, tapi kita lupa siapa kongsinya, yakni Habib Utsman bin Yahya. Hati-hati pengkhianat. Kita ini kadang-kadang Bapak Ibu dihanati oleh temen dewe, kawan sendiri. Maka Indonesia ini sulit merdekanya dulu. Berlanjut tahun 1903, dari tahun 1888 ke tahun 1903, kawasan Nusantara yang paling terakhir dijajah karena sulit ditundukkan adalah Aceh. Dari seluruh kawasan Nusantara yang paling belakangan ditundukkan Aceh, karena Aceh itu ngelawan, Pak. Tapi kapan Aceh kalah ditundukkan? Saat dimasukkan Habib Abdurrahman Az-Zahir. Habib Abdurrahman Az-Zahir adalah pengkhianat bagi bangsa Aceh, bagi rakyat Aceh, bahkan bagi rakyat Nusantara. Ketika Aceh bisa dikalahkan, diduduki oleh Belanda, Habib Abdurrahman Az-Zahir dicomot Belanda, dipulangkan ke Yaman dengan selamat. Kita prihatin yang mengkhianati kita, kawan kita dewe, sama-sama muslim, ngaku nih anak putune Kanjeng Nabi. Makanya kita susah merdeka, menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, menjadi para dalam sekam, karena kita sendiri menjadi dui dalam daging. Kalau kata setelah kita merdeka, Ki Hajar Dewantoro itu punya tagline untuk memperbaiki keadaan. Apa kata Ki Hajar Dewantoro? Ing ngarso sun tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri hanja iyani. Sing ngentut mburi, sing nang ngarep diarani. Plesetan nggih. Ing ngarsa sun tulodo, ing madya mangun kersa, tutwuri handayani. Teman sayang-sayangnya Pak Kades, di zaman modern ini tagline Ki Hajar Dewantoro ini diplesetkan sudahan. Ing ngarsa numpuk bondo, ing madya mangan konco, tutwuri golek rai. Saling makan antar kawan, saling jegal, ujung-ujungnya cari muka. Jangan sampai sedemikian rupa. Halo. Selanjutnya tahun 1948, pemberontakan PKI yang pertama. Kiai santri dibantai di tanah Jawa. Siapa coba yang memberontak itu? Musa Al-Munawwar, Habib Musa Al-Munawwar. Saya nggak percaya Pak, nek putune Kanjeng Nabi jadi PKI, nggak percaya saya. Takon kali wong Yaman, kata orang Yaman, mereka bukan anak cucu Nabi. Orang Yaman lo ngomong, sing matur sing dawuh orang Yaman, bukan ngaku-ngaku aja. Lakunya cuma di Indonesia kok, nggak laku kalau di negeri mereka. Beranjak kemudian tahun 65 berontak lagi PKI, komandannya siapa? Habib Aidit. Kalau yang di Kalimantan siapa? Fahrul Barakbah, Ahmad Sofyan Barakbah. Lo ke Habib semua. Khilafatul Muslimin, pendirinya yang ngebom Candi Borobudur, Abu Bakar Abdul Qadir Hasan Baraja Al-Habsi, yang kemudian menjadi Baraja. Hati-hati jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, tanggal 15 Agustus tahun 1945, Jepang nyerah ke sekutu. Karena Jepang nyerah ke sekutu, maka para pemuda menculik Bung Karno dan Bung Hatta, kerengas jengklok, memaksa proklamasikan kemerdekaan. Maka tanggal 17 Agustus diproklamirkan
kemerdekaan Republik Indonesia hingga kemudian penetapan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Bapak Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Setelah proklamasi kemerdekaan, sekutu yang merasa Jepang nyerah ke sekutu merasa punya alasan untuk menguasai negara bekas jajahan Jepang, maka sekutu mulai datang ke Indonesia. Bung Karno matur ke Mbah Yai Hasyim Asy'ari, Romo Yai, ini kabar-kabarnya sekutu diboncengi oleh Nika, nulisnya Nica, Nica niku pemerintahan sipil Belanda, ya Londo juga sama Belanda. Mereka ingin nyaplok kembali kemerdekaan Republik Indonesia. Mulai datang dimulai bulan September. Kawasan yang didatangi pertama Jakarta, Surabaya, dan di Sumatera Medan, Sumatera Utara. 3 tempat ini. Berduyun-duyun datang ke Indonesia, puncaknya tanggal 20 Oktober. Maka tanggal 21 Oktober atas permintaan Bung Karno, pripun Mbah Yai, kata Kyai Hadratus Syekh Mbah Yai Hasyim Asy'ari, kita fatwakan semua laki-laki berangkat jihad. Kita kumpul di Surabaya. Maka tanggal 21 Oktober di Surabaya, kalau nggak salah kantor Ansor Surabaya itu Pak, yang dipakai itu kumpul para yai. Hadir di sana 3 kiai sepuh, Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Samsul, 3 ulama sepuh. Kata Mbah Yai Hasyim Asy'ari, nanti dulu kita tunggu ulama dari Jawa Barat. Maka hadir kemudian Kiai Haji Abbas Abdul Jamil atau Mbah Abbas Buntet, kemudian yang berikutnya Kiai Satori dari Arjo Binangun, kemudian Kiai Amin dari Babakan Caringin, kemudian Kiai Sudai dari Indramayu. 7 kiai sepuh sudah kumpul, kemudian dibuat draftnya. Tanggal 22 Oktober dibuatlah draft dan ditandatangani resolusi jihad atau fatwa jihad yang ditandatangani oleh Romo Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang kurang lebih bunyinya begini: semua laki-laki dalam jarak 2 marhalah 94 km wajibnya fardu ain perang melawan sekutu dan Nica alias Belanda. Sedangkan di luar 94 km hanya fardu kifayah saja. Maka berduyun-duyun berangkat pecah perang dengan sekutu tanggal 27 Oktober. Puncaknya tanggal 30 Oktober santri berhasil mengeksekusi Jenderal Malabi. Geger banget, dunia internasional geger, jenderal mati yang menewaskan santri. Makanya puluhan ribu santri lan kiai setanah Jawa berangkat perang di Surabaya. Ya, jenderal mati, jenderal sekutu yang mati ini orang Inggris. Inggris ngamuk, kirim pesawat tempur, puncaknya 10.000 hingga 20.000, bahkan katanya lebih. Kiai, santri, murid, jamaah, pejuang-pejuang Nusantara gugur di tanggal 10 November tahun 1945. Saking banyaknya yang gugur, nama-nama beliau tak tercatat dalam sejarah. Jangan-jangan ada yang namanya Bejo, mungkin ada yang namanya Suparman, ada itu. Masa enggak ada Suparman? Suparman itu nama terpopuler nomor 8 se-Indonesia Raya tercinta ini. Bahkan sampai Amerika Suparman, Bu. Superman. Ya sama aja. Nama-nama mereka tak tercatat, Bapak Ibu.
saking banyaknya yang gugur, saking banyaknya yang syahid, maka pemerintah kita mengapresiasi jasa para pahlawan tersebut dengan menetapkan 10 November sebagai Hari Pahlawan dan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Makanya jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah, jas hijau jangan sekali-kali hilangkan jasa para ulama. Dan kita harus tahu betul siapa lawan, siapa kawan. Nah, itu kan materi PDPKP ini. Siapa lawan, siapa kawan, tahu betul. Jangan sampai kita salah mengidentifikasikan. Begini, halo, mengapa saya penting memetakan mana kawan, mana lawan? Jangan terjebak dengan musang berbulu domba. Nah begini Bapak Ibu, 1 nyawa Jenderal Malabi harus kita bayar dengan 20.000 nyawa santri. Halo, 1 nyawa Jenderal Malabi Pak harus kita tebus dengan 20.000 nyawa para santri. Mengapa demikian? Artinya kita belum maju, terlalu mahal bayaran yang harus kita berikan Bapak Ibu, terlalu mahal. Bahkan jangan-jangan Pak, kalau Australia invasi Indonesia atau Amerika invasi Indonesia, akan muncul banyak kembali korban Bapak Ibu. Karena apa? Karena satu kita tidak bersatu. Coba kita reken dulu Pak. Amerika itu jumlah rakyatnya kalau nggak salah 345 juta sekian. Tapi mengapa Amerika maju? Jawabannya people. Apa itu people? Masyarakatnya bersatu, nggak bisa diadu domba. Itu orang Amerika. Walaupun mereka beda pilihan, mereka nggak bisa diadu domba. Cuman 2 partai kok yang berkuasa di sana. Kalau nggak Demokrat, Republik, Demokrat. Lah kita baru beda pilih presiden bien udah cebong sama kampret. Ada yang sampai ceraian laki bini Pak gara-gara lakinya milih Jokowi, bininya milih Prabowo. Berarti lakinya kecebong dong, bininya kampret, anaknya kecipirit katanya. Sampai segitunya Pak. Cina itu punya beban demografi luar biasa. Jumlah rakyat Cina saat ini Pak 1,4 miliar. Sekitar tahun 60, 70, 80 orang Cina pening. Mau dikasih empan makan apa nih? Mau diempanin apa rakyat Cina itu? Saking banyaknya akhirnya dibuangin ke laut. Katanya sih dibuangin ke laut Pak. Yang bisa berenang sampailah ke Pulau Bangka Belitung, yang akhirnya melahirkan Ahok. Ahok itu kan hasil perjuangan bangsa Cina yang mampu menyelamatkan diri setelah dibuang ke laut Pak. Makanya Ahok itu orangnya wanian, karena sudah teruji dalam sejarah, sudah teruji. Mereka berlayar, makanya di Palembang banyak orang Cina. Sampai Palembang ya bukan orang Palembang ahlinya, orang Cina. Karena mereka dulu dibuang di negerinya, mereka nggak bisa makan di sana. Tapi sekarang Cina punya kekuatan ekonomi mengalahkan Amerika Serikat. Ketar-ketir Amerika saat ini Pak. Teknologinya sudah mengalahkan Amerika Serikat. Cuman persenjataannya saja dia masih kalah sama Amerika. Bahkan Cina setelah diembargo Amerika dan Eropa nggak dikasih satelit, Cina inisiatif menerbangkan satelit sendiri ke ruang angkasa. Dengan teknologi satelit dan teknologi medis Cina sekarang, Cina bisa mengoperasi medis dalam jarak 5.000 km lebih. Subhanallah, 5.000 km. Umpami nggih, dokternya di Sumatera Selatan dan Palembang, yang dioperasi itu Bapak Ibu misalnya di Papua, atau yang dioperasi itu di India, bisa dokternya operasi dalam jarak 5.000 km lebih. Itu hebatnya Cina. Operasi medis, operasi sesar umpami. Lah Cina sudah bisa operasi jarak jauh, kita masih main ajian. Wah, ilmu apa itu Pak? Halimunan mungkin namanya ya. Kita masih ke sono pikirannya Bapak Ibu. Nah coba Amerika Serikat bikin pesawat siluman F-35, pesawat
siluman F-35 nih Pak, warnanya hitam, tidak terdeteksi radar. Jangankan video kamera, radar pun tidak bisa mendeteksinya. Saking canggihnya pesawat siluman ini. Amerika, Israel punya pesawat siluman F-35, Cina juga menyainginya dengan teknologinya, Iran melawan dengan rudal hipersonik. Lah kita mas paling banter santet, banaspati. Apa kata Gus Muafik itu? Kalau ngambil nyawa orang jauh namanya santet, ngambil hati mbak-mbak jarak jauh namanya pelet, ngambil harta tetangga dari jarak jauh namanya ngepet. Kalau kita masih santet, pelet, ngepet, santet, pelet, ngepet, santet, pelet, ngepet, nggak akan maju bangsa kita. Selamanya kita akan dikuasai orang lain. Ayo, sekarang kita harus bersatu, saling menguatkan satu sama lainnya. Kita bangun teknologi yang canggih, rawe-rawe rantas, malang-malang tuntas, cancut taliwondo. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, merunduk sama rata, tegak pun tanpa raja, saling menguatkan satu sama lainnya. Cocok atau cocok? Termasuk membangun desa Jaya Bakti. Ojo kakean nyinyir. Halo, pening Pak Kades, wayah ditarik sumbangan tambah dinyinyir, jangan macam-macam. Kata Pak Kades, enak jadi pengurus NU ya Pak, bisa buat tarikan. Tapi kalau kades pakai tarikan diomong orang sekampung, paling nggak enak itu Pak Kades jadi Pak RT saja nih. Kalau jadi Pak RT atau Pak Bayani wayahe cair bansos, diomong sama emak-emak nih, lah Pak Kadusnya sekilit, masa saudaranya kebagian kita enggak. Panas Pak Kadus dengar omongan masyarakat. Kata istri Pak Kadus, Pak berhenti aja jadi kadus, udah gaji nggak seberapa diomong orang terus. Kata suaminya, enggak apa-apa mak, yang penting ikhlas, ini pahala dari Gusti Allah. Pak Kadus ada Pak Kadus enten nggih? Nanti kita matur kali Pak Kades, saudara-saudara kita yang kebagian bansos coret semua, kasih ke orang lain. Begitu bagi bansos yang berikutnya, saudara Kadus dihapus, yang kebagian orang lain semua. Apa kata saudara? Nggak ada guna punya saudara jadi kadus, orang lain kebagian, kita nggak kebagian. Masalah Bapak Ibu sekarang ini, bagaimana desa mau maju Pak? Pak Kades itu udah pening ngadepin LSM yang judulnya nyebut wartawan itu, nggak dikasih, nanti dia recok Bapak Ibu. Dikasih, ini bukan duit kita, bangsa ini susah maju karena mentalitas kita nggak bisa maju. Halo, pada kesempatan kali ini saya ingin ingatkan kepada kita semua, ayo kita mengisi kemerdekaan, mengisi warisan para leluhur kita. 20.000 nyawa kiai, santri, jamaah bangsa Nusantara yang berkorban di 10 November demi mempertahankan kemerdekaan. Kita tinggal menikmatinya dengan cara mengisi kemerdekaan. Kita mulai dari yang tinggi-tinggi dulu. Indonesia ini negara yang kaya, gitu begini. Bapak Ibu pernah umroh? Niki sing pernah nggih, pernah umrah, pernah haji. Coba kalau kita lihat di Mekah itu Pak, dari Madinah kita numpak bus ke Mekah, gunung di Mekah itu warnanya apa? Warnanya apa? Coklat, putih, ireng nggih. Nggak ada yang hijau, tanda nggak ada pohon. Coba jenengan kalau dari Mekah dari Madinah ke Mekah numpak bus, noleh ke samping, ada nggak pohon sawitnya? Mboten enten nggih. Pohon kopi apalagi nggak ada. Coklat nggak ada. Paling banter pohon korma, itu pun di tanah tertentu saja Bapak Ibu. Negerinya gersang, negerinya kering, tapi listrik murah, sekolah gratis, pajak nggak ada,
Di Arab Saudi nggak ada pajak. Di Indonesia, di mana bumi dipijak, di situ rakyat dipajak. Nggak punten Pak Kades, tukang narik PBB soalnya jenengan. Ya ini Indonesia. Lah, Arab Saudi itu nggak ada pajak, tapi kok bisa bangun? Karena memanfaatkan kekayaan sumber daya alam. Padahal alamnya tak sekaya Indonesia. Kita ngintip ke Singapura, tonggone dewi, negeri jiran. Di Singapura itu sejengkal aja nggak ada sawah loh Pak, sejengkal aja nggak ada ladang. Tapi di Singapura harga berasnya lebih murah dari Indonesia. Lah mengapa? Karena di sana nggak ada korupsi, karena di sana maksimal. Contoh, kalau kata Pak Purbaya, Menteri Keuangan yang baru itu lagi populer sekarang Pak Purbaya nih, mudah-mudahan dipertahankan jadi Menteri Keuangan, amin. Kalau kata Pak Purbaya, gimana kita ini nggak mahal? Kita ini ngisep minyak mentahnya disedot dari bumi Sumatera Selatan. Minyak mentahnya kan saking Sumatera Selatan nih, mentahannya dijual ke Singapura. Di Singapura diproduksi jadi minyak mateng, dijual lagi ke Indonesia dengan harga yang lebih mahal. Niku goblok nopo? Goblok. Kita bareng-bareng loh yang ngomong goblok. Jual mentahan dapat ujung, beli matengan dapat ujung. Ujung-ujungnya duit. Lah gas alam kita Pak, luar biasa kayanya gas alam kita ini, dikirim ke Singapura. Makanya di Singapura 100% pakai gas. Gasnya dari mana? Saking Indonesia Raya tercinta, yang katanya harga keekonomian bensin pertalite cuma 4.800 rupiah. Kita beli pertalite berapa? 10.000. Harga keekonomian gas 3 kilo 14.900. Beli gas 3 kilo berapa? 25. Tekor rakyat Pak. Lah Pertamina masih aja rugi Bapak Ibu. Ada apa dengan Indonesia Raya tercinta ini, yang katanya negeri yang ijo royo-royo, toto tentrem kerto raharjo, murah sandang murah pangan, bukan lautan tapi kolam susu, tongkat kayu dan batu bisa menghidupimu. Gimana bro? Ulang lagi nggih. Bukan lautan tapi kolam susu, jaring dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Tuh saking sugihnya Indonesia, tongkat kayu dan batu jadi tanaman, tiada topan, tiada badai, ikan dan udang menghampiri dirimu. Nggak ada badai tornado seperti Amerika Pak. Negeri dalam bentangan garis khatulistiwa. Kita punya tambang emas Freeport yang katanya 70% keuntungannya sudah masuk APBN, dilalah jebuli cuma 0,07%. Ayo kita bangun negara ini, kita dukung pemerintah untuk jujur, jangan korupsi. Cocok atau cocok? Ini korupsi merajalela Bapak Ibu di negeri ini. Semua diobyekin, semua diproyekin. Saya ambil contoh sederhana, ngapunten niki. Kalau kata Pak Purbaya, 71 triliun anggaran MBG tahun 2025 ini 2025 kan ya? Saya ini takut lupa ingat tahun Pak. Udah tuwek soalnya. Terlalu banyak pikiran. 71 triliun anggaran MBG tahun 2025 yang benar-benar tersiap untuk makan siang gratis atau makan bergizi gratis hanya 17 triliun atau 13 triliun. Sisanya kemana? Ora urlu. Ini menteri loh yang ngomong, bukan saya. Nanti tahun 2026 MBG niku 400 triliun.
400 triliun itu nolnya berapa? Hah? Nggak tahu. Itu jenengan pencet nangkul kalkulator, error kalkulator bu, error kalkulator. 400 triliun itu kalau dibelikan cendol semua. Tanggelam provinsi Sumatera Selatan niki sama laut cendol semua. Suaking banyaknya itu. Lah ini Pak jadi bancakan, jadi proyekan. Ya akhirnya tadi dari makan bergizi gratis, ujung-ujungnya jadi makan beracun gratis. Itu bukan sengaja ngeracun, bukan. Karena yang dimasak terlalu banyak, masaknya dari jam 10 malam. Kalau dari pagi ndak bisa, nggak keburu. Udah kadang basi. Nah anak-anak dewe geragas. Udah tahu basi main dimakan. Makanya keracunan. Itu ceritanya. Bingung untuk mencari siapa yang salah. Makanya ngapunten niki, mohon kepada Pak Presiden Prabowo Subianto, mohon kepada Mas Gibran Raka Buming Raka dan para menteri, program MBG yang menelan duit 400 triliun per tahun itu sebaiknya kami usul sebagai rakyat, ganti saja sekolah bebas biaya. Ngapunten ini yang kader NU yang sudah dapat proyek MBG. Saya itu kita ingat NU banyak loh dapat 1000 dapur kalau tidak salah ya. Ngapunten Pak, kalau NU dapat jatah menteri yang enak menterinya toh gimana bangki. Kalau NU dapat jatah komisaris yang enak komisarisnya toh warga NU mboten keduman. Ya kalau ada warga NU, kader NU jadi menteri, bansernya jadi sugih semua, kita dukung. Bansernya dapat kerjaan semua, bansernya sugih, Mbak Suwali diberikan mercy, masih mending. Jadi kalau ada kader NU dapat proyek, yang enak yang cuman dapat proyek. Warga Nahdien belum tentu keduman Bapak Ibu. Makanya begini, betul kata syair terkenal itu, nahnu ahlur ribat fina baitul waqt. Ya kita ini kader NU ini kita ahlur ribat. Kita ini menjaga, melayani NKRI harga mati, menjaga Jamiah Nahdlatul Ulama, menjaga madhab dan akidah ahli sunnah wal jamaah, ahlur ribat, nggak digaji kita. Kita menjaga NKRI tidak digaji, gak ada bengke. Ini Banser dapat rokok nggak Pak? Dapat ya? Mboten, masya Allah pelit panitia ini. Banser nih seragam tuku dewe, ngepam ragat dewe, orang ono bayarane. Kita ini ribet NKRI, kita ribet Jamiah Nahdlatul Ulama, tapi sayang warga Nahdien ribet, mus ribet, Banser ribet. Nahnu baitul watwat. Ada banyak omah kampret di dalam NU ini Pak. Baitul watwat niku artinya rumah kampret. Nek bapak kalong, anak kampret. Nek bapak nyolong, anak nyopet. Artinya banyak pencuri-pencuri yang hanya mengatasnamakan NU. Bajunya baju NU, ngakunya kader NU, tapi mereka hanya memanfaatkan NU untuk bergaining politik dan demi kepentingan mereka sendiri. Ya Pak ya? Maka kita semua harus introspeksi. Balik lagi Bapak Ibu, usul sama pemerintah program-program yang memang pro rakyat. Kalau nggak bisa diganti MBG menjadi sekolah bebas biaya, SD sampai S1 minimal Pak, itu bebas biaya. Mengapa Cina maju? Cina anak petani miskin bisa jadi dokter. Di Cina anak pemulung kalau pintar bisa jadi dokter. Di Indonesia jangan main-main, nggak bisa. Anak jenengan juara matematika, sekolahnya ranking 1, masuk fakultas kedokteran, laisal fulus lainil mangus. Mboten, nggak bisa, mboten sakit Pak, nggak bisa. Anak jenengan hebat, besar, tinggi, atlet, ganteng, pengen masuk akpol, kalau nggak 2 miliar nggak jadi. Ya Pak ya, orang
Orang miskin sekarang nggak bisa jadi apa-apa. Semuanya kan kenapa? Kaki tangan, tangan kanan, buah tangan, ringan tangan, baru tanda tangan. Kaki tangan, tangan kanan, buah tangan, nyogok, ringan tangan, ngebantu, baru tanda tangan. Itulah yang membuat kita susah maju, Bapak Ibu. Makanya kalau kita ingin maju, kita harus perbaiki dari diri kita. Halo, nah, itu terlalu tinggi ngomongin negara. Dikit lagi tuh. Nah, udah 10 menit lagi nih ceramahnya. Nah, hari ini kita ini sedang mengalami deflasi. Apa itu deflasi? Deflasi itu harga barang turun, tapi kita nggak sanggup beli. Ada yang memang nggak punya duit untuk beli. Ini musim bongkaran sawit ya. Sing sabar ya Bu, sabar ya Bu. Ini musim bongkaran deflasi. Ada yang memang nggak punya duit untuk belanja. Ada yang memang ada duit tapi buat jaga-jaga. Itulah mengapa sekarang Pak daya beli masyarakat turun. Orang ekonomi nyebutnya deflasi. Kalau inflasi beda lagi. Kalau inflasi itu harga-harga cenderung naik, nilai mata uang turun, tapi permintaan tinggi. Harga itu naik, tapi yang beli banyak. Karena yang beli banyak, demand permintaan banyak, yang beli banyak, maka harga naik, nilai mata uang turun. Namanya inflasi. Tapi kalau deflasi, mata uang menguat, nilainya terhadap barang, tapi barang harganya turun, tapi orang nggak mampu beli. Nah, dalam kondisi begini, maka orang kota sering menyebutnya itu banyak rojali. Rojali datang ke mall, rombongan jarang beli. Rojali lan rohana. Rojali rombongan jarang beli, rohanya rombongan hanya nanya. Ke pasar guru takon, niki pinten 100.000, gur takon. Rohana rombongan hanya nanya. Ada yang pengalaman? Banyak di sini. Ini deflasi. Dalam kondisi begini ya kita harus prihatin. Bagaimana agar kita prihatin? Yang pertama yang harus kita lakukan, jangan berpangku tangan, tetap rasional. Walaupun sawit lagi bongkaran, ayo kita ikhtiar semampu kita. Istri kurangin ngeluhnya, suami tetap istiqomah, lakukan sesuatu yang masuk akal, yang jelas menghasilkan uang dengan cara yang halal. Boleh berharap burung yang terbang tinggi, tapi punai di tangan jangan dulu dilepas. Mending makan singkong kenyataan daripada makan roti tapi ngimpi. Maksud saya Pak, walaupun ekonomi sulit, jangan main judi Pak, apalagi judi online. Kalau jenengan judi online malah kecanduan, menang ketagihan, kalah penasaran. Akhirnya apa? Rumah kegadai, pekarangan kejual, akhirnya istri juga jadi taruhan. Ada yang sampai segitunya gara-gara main judi, hidup ngitung jikalau, berharap ada sekarung emas jatuh dari langit. Nggak ada rumusnya kita bisa kaya tanpa kerja, walaupun ada wiridnya, wirid sugih tanpa kerja. Apa bunyinya? Mangan turu, ngopi ngerokok, duit teko ora kerja. Dihafal Bu ya. Mangan turu, ngopi ngerokok, duit teko ora kerja. 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 Wong edan. Ya orang gila yang begitu, hidup ngitung jikalau. Kita lebih baik syukur yang apa adanya. Panjenengan punya history, true history, punya sejarah untuk bersyukur.
Karena saya Pak Mbien tahun 2000, 2001, 2002, 2003 sering kunjung ke sini. Saya tuh sering dulu ke ini Pak, ke C4. Saya tahu betul itu di simpang itu, simpang apa sih depan itu namanya? Mau masuk ke C4 itu? Simpang Blok M G. Blok M G. Saking simpang Blok M niku, tukang ojeknya motornya merek L2 Super. Masih ada nggak motor L2 Super? Masih nggak? Motor L2 Super. Waduh Pak, jalannya jelek betul, hancur. Dan saya tahu betul tahun-tahun itu rumahnya gede keribik, nggak ada masih semewah ini buat nenten, nggak ada. Rumah-rumah kayak gini nggak ada tahun itu, gede banget. Rumahnya gede keribik, kucel-kucel, belum ada yang glowing seperti sekarang ini. Ini kok kayaknya ibu glowing semua ya. Lah saat niki Bapak Ibu, walaupun saya pasir bongkaran, rumah sudah gedong semua. Coba masjidnya sudah mewah, tinggal kita syukuri sekarang ini. Kita tinggal bersyukur atas nikmat dari Allah, bersyukur apa adanya, jangan berlebih-lebihan. Yang penting begini, kita bermental kaya. Agar bermental kaya apa solusinya? Minta waktu dikit lagi nggih. Minta waktu dikit lagi. Bermental kaya. Satu, jangan terobsesi dengan punya orang. Syukuri yang punya kita sendiri, Bu. Sengsara hidup Bu kalau pengen punya orang. Tonggone tuku kulkas panas, tonggone tuku mobil menggigil, tetangga beli motor gemeter. Orang yang paling sengsara Pak, yang kepengen sama punya orang. Bapak-bapak yang terobsesi sama bini tetangga, sengsara hidupnya. Dengerin Pak, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif akan lebih panjang umur jika dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Jajal kalau nggak percaya, dibacok orang kita. Kalau kata anak sekarang, kelar hidup loh. Syukuri yang punya kita. Oh saya ini Bapak Ibu sama kita ini orang kampung. Oh saya tuh merantau Pak, habis mondok jualan koran di pasar Bandar Jaya niku. Karena pesan Mbah Yai dulu, jangan maling, jangan minta walaupun lapar. Minta aja nggak boleh loh Pak, walaupun lapar. Apalagi kalau kamu nggak lapar, jualan koran setahun ten pasar Bandar Jaya. Berhenti Pak jual koran di pasar Bandar Jaya, loncat dari bis itu jatuh tekilir. Akhirnya langsung merantau ten Bandar Lampung, masuk maksa kuliah ten IAIN Raden Intan. Orang cuma lihat sekarangnya Bapak Ibu, punya pondok, jangan lihat punya pondoknya, tapi perjuangannya. Ngontrak 7 tahun ter Bandar Lampung, 3 kali diusir dari kontrakan karena nggak bisa bayar. Yang namanya pengalaman, nggak punya beras. Kalau kita masih bujang Pak, nggak punya beras, masih tahan. Tapi kalau sudah punya istri, nggak punya beras, nggak enak. Apa kata istri saya? Selama gadis saya nggak pernah kelaparan kayak gini. Waduh, waduh. Jelek-jelek bapak saya masih bisa ngasih makan. Itu kata istri saya. Pagi nggak sarapan, siang keroncongan, sore kelaparan, malam ngarep ada undangan kendurengan. Cuman sayang di lingkunganku nggak ada yang mati soalnya. Ngarep betul ada yang mati Pak, biar bisa ikut kendurengan. Sampai ngapunten Bapak Ibu, gula saja nggak ada, beras nggak punya. Waktu itu pada harga beras masih 800 rupiah 1 kilogram, tapi nggak kebeli beras. Kita pernah susah, itu pengalaman. Makanya saya bisa mengatakan pada kesempatan kali ini, yuk syukuri yang punya kita. Nggak perlu nengok punya orang. Jangan lihat awan yang di atas, lihat saja jempol kaki. Kalau kata ibu saya ini nggak bisa bahasa Indonesia, pinternya bahasa Inggris. Halah kinai aban di pucuk, tundoi saja bayi keting. Itu bahasa Inggris itu Bu. Bahasa Inggris Kingston. Kingston itu Batu Raja. Ibu kula niku Pak Batu Raja. Bapak kula Komring.
Loh kok namanya Suparman? Karena lahir bulan Sapar makanya jadi Suparman. Kalau lahir bulan Suro ya Suratman. Nah tiang setri kula aslinya Batu Malang, Jawa Timur. Nah dari istri itulah ponakannya Mbah Yai Mujib seputi banyak. Makanya dari istrilah saudara saya dengan Gus Dar, karena yayunya Gus Dar itu kan istrinya Mbah Yai Mujib. Dari situ, jadi makanya istri saya itu keluarga gede dan seputi banyak. Makanya saya bahasa Jawa ya bisa lah, walaupun campur-campur gitu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu yang kedua. Yang ketiga, hidup kita ini jangan besar pasak daripada tiang. Apa kata orang itu? Saudagar Bogor biar tekor asal kesohor. Kalau kata wong Palembang kue putu buatan cek gaya, awak buntu banyak gaya. Apa adanya saja. Ibu-ibu ini kadang-kadang apa-apa pengen serba matching. Kerudungnya hijau, bajunya hijau, tasnya hijau, daleman ngaku ya Bu ya. Kalau ngaji tiap hari harus ganti. Makanya saya setuju muslimatan itu pakai seragam. Bahaya Bu muslimatan nggak pakai seragam. Karena ngapa? Ibu-ibu gonta-ganti baju nantinya. Muslimatan season niki hijau, muslimatan selapanan ke depan pink misalnya, muslimatan berikutnya biru, repot. Kalau hijau begini kan yang kemarin berbeda, tidak masalah. Punya satu aja yang penting gak robek, yang penting wangi, gak bau kelek. Pakai Rexona ya Bu ya. Jadi kita ini jangan besar pasak daripada tiang. Saya setuju Pak dengan anak muda zaman modern ini. Melihat orang tua nggak mampu, sudah nikahan di KUA, akad nikah ten KUA, di rumah ngundang kenduren syukuran jadilah, tidak mau membebani orang tua. Lah orang tuanya kadang-kadang yang nggak ikut tren, nama hajatan pengennya 1000 rantangan, lan 10.000 kunjungan alias tonjokan. 100 unit pestaan tambah orkes orgenan ngarep kalau nanti selesai acara kurang modal, akhirnya takor. Saya kesel Bang, saya janggal. Tan mesuji Lampung, nggak tahu kalau mesuji Oki ya, tan mesuji Lampung itu ada tulisan ojo lalik. Itu kan kalau kita dikasih ngapunten ge, dikasih kue ada amplopnya, jangan lupa. Di sini gitu juga. Yang jangan ge Bu, malu ge, malu Pak. Itu begitu keadaannya. Artinya saking ya Pak, saking takut tekor hajatan. Yang penting apa adanya, jangan berlebih-lebihan. Insya Allah kita bermental kaya. 3, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Walaupun kita nggak dapat bantuan pemerintah, ndak urung dapat rezeki dari Allah. Gitu benggih. Yang ngasih rezeki bukan pemerintah, tapi rezeki itu dari Gusti Allah. Makanya yuk tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Di Indonesia ini terlalu banyak orang yang mentalnya begini Pak Kades, tangan di bawah, sudah sugih, rumahnya sudah gedong, lantainya sudah keramik, tapi masih nerima PKH. Itu di sana. Kalau di sini pusatnya jangan tersinggung loh, jangan tersinggung. Maksud saya gini Bu, wayahi nanti bagi bansos, bagi BLT, matur kali Pak Kades. Maaf Pak Kades, kami nggak nerima BLT, kami nggak nerima bansos Pak Kades. Bansos dan BLT-nya buat bangun jalan saja. Setuju nggak Bu? Bara-bara. Setujunya di sini.
Jadi sekarang jangan nyinyir, karena begini, PKH itu Pak Kades nggak bisa menentukan, yang menentukan langsung dari Kementerian Sosial. Jadi Pak Kades nggak bisa mutus PKH jenengan, kecuali jenengan yang mengajukan sendiri. Masalah kalau Kades mengaturnya. Makanya kadang-kadang kasihan Kades-Kades se-Indonesia ini jadi beban, Pak. Apalagi zaman Covid, dana desa malah buat bansos penting, Pak Kades. Ini masalah malah jadi fitnah. Ayo, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Terakhir, sebelum kita sholawatan, saya mengapresiasi KBNU Jaya Bakti yang sudah rutinan nyantun anak yatim. Karena ini sebetulnya pembelajaran. Kalau kiai ceramah Bapak Ibu, tapi panjenengan sudah dakwah bil hal, dakwah bil mal. Jadi bukti nyata, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dakwah sebenarnya bukan di mimbar. Saya ini Pak ditegur orang, Pak. Dakwah bukan di mimbar. Dakwah bukan di panggung-panggung ceramah. Dakwah bukan di mimbar-mimbar khutbah, tapi dakwah yang sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Makanya saya setuju, Pak. Winginane Yai Muharrar Hudhari mampir ke sini ya. Mampir ke desa kita ya. Kiai Muharrar Hudhari itu kalau diundang ceramah itu nggak ngambil bisaroh, bisarohnya nggak diambil, malah dia bagi-bagi duit. Kalau tidak percaya nanti undang Kiai Muharrar Hudhari ke sini, nanti biasa yang telepon itu malah bagi-bagi duit, yang nanya dikasih duit. Temanya apa pengajian? Curhat bersama Kiai Muharrar Hudhari, yang nanya dapat duit. Rame yang nanya. Saya sakjane Pak Yai pengennya begitu, tapi sekarang belum bisa kayaknya ya. Jangan lupa ya panitia ya. Pengen begitu, memang harus begitu. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke sesi sholawat. Saya tidak tahu sholawat ini buat apa. Jangan-jangan buat anak yatim atau fakir miskin, atau barangkali taruhnya belum dibayar ya. Jangan sampai ngaji kok utang, jangan sampai Bapak Ibu. Ya, kita sholawatan, siapkan sedekah dan infak terbaiknya. Bagi ibu-ibu yang lupa bawa duit, tidak usah minjem kawan. Nanti lupa bayarnya, Bu, malah jadi dosa. Yang lupa bawa duit nggak usah minjem kawan, cukup cincinnya aja yang dilepas. Itu lebih berarti soalnya. Moga tersani dipimpin salawat, saya tak minum.